Edwin Channel. Dengan langkah tergesa, Yanti segera menuju ke rumah Mbah Rohim. Jalanan cukup licin, membuat Yanti harus ekstra hati-hati. Terlebih sekarang, gerimis tengah melanda desa. Setelah melewati kebun singkong, tibalah Yanti di kediaman sederhana milik Mbah Rohim. Di samping kediaman beliau, berdiri sebuah musyola sederhana yang terbuat dari dinding bambu dan beratapkan jerami yang dianyam sedemikian rupa. Musyola inilah satu-satunya bangunan tempat peribadatan yang bisa dipakai warga desa saat hendak berjamaah syalat fardu ataupun syalat tarawih. Assalamualaikum. Yanti menunggu jawaban salam dari Mbah Rohim. Sesekali matanya menatap pemandangan sekitar yang asri. Berkali-kali Yanti mengucap salam, namun tak ada jawaban dari sang empunya rumah. Loh, ada Yanti. Yanti membalikan badan. Rupanya ada Yujuariah yang sepertinya baru pulang dari pasar. Hehe Nyih, Yu, habis dari pasar? Tanya Yanti. Yo, Yan. Loh, jam segini kamu nyari Mbah Rohim? Orangnya udah pasti di kebun cengkeh, ujar wanita tersebut. Oh, enggi Tayu. Yo, Yan. Aku tak pulang dulu. Mampiro. Yanti mengangguk dengan ramah. Ya, Yanti pulang dengan rasa penasaran yang belum terjawab. Tapi mau bagaimana lagi? Letak kebun cengkeh Mbah Rohim sangat jauh. Sudah pasti pria tua itu senja baru tiba di rumah. Sejujurnya, Yanti juga penasaran dengan apa yang menimpa Pak Sutikno. Pasalnya, Pak Sutikno dikabarkan sakit setelah berjumpa dengan rombongan pocongan semalam. Sorenya, hujan deras terus mengguyur desa Sumberwangi. Sudah berjam-jam, tapi hujan tak kunjung mereda, membuat beberapa genangan air semakin meluap. Yanti nekat menerobos hujan, demi bisa membetulkan aliran air yang tersumbat oleh sampah dedaunan dan juga lumpur, yang membuat permukaan selokan semakin dangkal. Dengan cekatan, gadis itu mulai mencangkul perlahan selokan tersebut, agar air bisa mengalir dengan lancar. Yanti. Yanti berjingkat, saat terdengar suara bariton memanggilnya dari belakang. Yang lebih mengejutkan, saat Yanti berbalik, tak ada seorang pun berada di sekitar Yanti. Klik! Yanti meneguk Selaiva dengan kasar. Bulu kuduknya langsung merinding seketika. Buru-buru Yanti meraih cangkulnya, lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur. Astagfirullah. Mbah Darmi menghampiri cucunya yang sudah basah kuyup itu. Lain kali, selokan itu dibenerin pas belum hujan, Yan. Omel Mbah Darmi. Sudah berkali-kali, dia mengingatkan cucunya perihal selokan yang tersumbat. Tapi Yanti malah santai-santai saja. Yanti tak menanggapi perkataan neneknya. Ia langsung bergegas mandi sebelum masuk angin. 5 menit kemudian, ritual bersih-bersih sudah selesai. Yanti berniat merebahkan tubuhnya, karena hujan belum juga berhenti. Baru saja hendak meluruskan punggungnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang cukup keras. Yanti, lihat itu siapa yang bertamu? Embok si Adus, teriak Mbah Darmi dari balik bilik kamar mandi. Yanti akhirnya beranjak membuka pintu. Heran, siapa yang hujan-hujan begini datang bertamu? Krit. Pintu terbuka. Nampak seorang wanita asing tengah berdiri di hadapan Yanti. Wanita berperawakan tinggi, langsing dan berkulit putih itu tersenyum ke arah Yanti. Ada apa ya Mbak? Tanya Yanti, sedikit aneh dengan kedatangan tamu tak dikenal itu. Saya cari rumah pemandi jenazah. Apa benar? Ini alamatnya? Tanya perempuan itu. Suaranya terdengar parau. Benar. Saya dan mbah saya, pemandi jenazah. Monggo masuk dulu mbah. Di luar dingin. Yanti segera membuka pintunya lebar-lebar, lalu mempersilahkan wanita tak dikenal itu masuk. Yanti sedikit menelisik penampilan wanita itu, yang cukup aneh. Dia memakai kebaya hitam, dan juga kain jarit sebagai bawahannya. Rambutnya disanggul rapi. Nampak begitu cantik dan bersahaja, seperti penampilan gadis-gadis bangsawan. Perkenalkan, nama saya Rukmini, dari desa Tegal Agung. Wanita itu menjulurkan tangan ke arah Yanti. Yanti menerima uluran tangannya. Seketika hawa dingin terasa menjalari seluruh tubuhnya.
Saya Yanti, Mbak. Wanita bernama Rukmini tadi tersenyum. Tapi, senyumannya justru menghadirkan kesan misterius bagi Yanti. Ada perlu apa nih, Mbak Rukmini? Tanya Yanti dengan ramah. Saya butuh jasa Mbak Yanti untuk mengurus jenazah ibu saya. Jawab Rukmini. Kapan, Mbak? Tanya Yanti. Beberapa detik kemudian, ia menoyor kepalanya sendiri. Merasa bodoh dengan pertanyaannya. Rukmini tersenyum. Malam Jumat. Jawab Rukmini. Yanti membelalakan kedua bola matanya. Malam Jumat. Sedangkan ini saja baru hari Minggu. Kenapa tidak diurus dan dimakamkan hari ini juga? Kenapa malam Jumat, Mbak? Memangnya meninggal kapan? Tanya Yanti, sedikit heran. Lagi-lagi wanita itu hanya menyunggingkan senyum. Meninggal hari Kamis. Kamis kemarin. Kamis besok. Yanti langsung membekap mulutnya sendiri. Loh, yang benar saja, Mbak. Sungut Yanti. Ia sedikit kesal, merasa dipermainkan. Saya serius. Besok malam Jumat setelah maghrib, akan ada orang yang menjemput sampean. Wanita itu langsung beranjak dan pergi begitu saja. Loh, Mbak. Tapi, belum sempat Yanti melanjutkan omongannya. Wanita itu sudah pergi menjauhi halaman rumahnya menggunakan payung hitam. Akhirnya Yanti menutup kembali pintunya. Ia sedikit merasa kesal. Tapi, jika wanita itu hanya main-main, masa ia rela datang jauh-jauh dari Tegal Agung ke rumahnya? Sopo, Yan? Tanya Mbah Darmi yang baru selesai mandi. Namanya Rukmini. Embok, dari desa Tegal Agung. Butuh jasa pemandi jenazah. Jawab Yanti. Lah, Yowis siap-siap sana. Kasian orangnya udah dateng jauh-jauh. Lawong suruh dateng pas malam Jumat. Dan mayat yang mau diurus itu masih hidup Embok. Belum meninggal. Ujar Yanti. Tangan Mbah Darmi yang semulanya hendak memasukkan beberapa perlengkapan mandi jenazah langsung berhenti. Ojo main-main, Yan. Mbah mu iki wis tuwa. Sungut Mbah Darmi. Ia merasa Yanti cuma bermain-main, ingin menakuti neneknya itu. Ya Allah, Mbah. Demi Allah. Ya wis lah. Mungkin orangnya lagi sakit keras. Terus sama dokter divonis meninggal hari Kamis. Mbah Darmi masih berusaha untuk tetap berpikir positif. Yanti mengiyakan perkataan mbahnya. Merasa tak perlu memusingkan Rukmini tadi. Beberapa hari kemudian, Mbah Darmi tiba-tiba jatuh sakit. Demamnya cukup tinggi, membuat tubuh tua itu benar-benar ringkih. Bahkan sekedar bangun saja, Mbah Darmi harus dibantu. Kita harus ke rumah sakit. Embok, nanti pinjem mobilnya Pak Sigit. Yanti nampak begitu khawatir terhadap kesehatan neneknya. Hash, rumah sakit Ikumbaya. Yan, mbahmu ini gak punya duit. Buat bayar sewa mobil juga gak ada. Ujar Mbah Darmi. Yanti hanya bisa menahan sesak di dadanya. Tabungan mereka memang sudah habis 1 tahun yang lalu, saat Yanti mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia harus operasi. Dok, dok. Suara ketukan pintu mengagetkan Yanti. Dengan tergesa, Yanti menuju ke arah pintu utama. Saat dibuka, ternyata ada seorang wanita tua dan juga pria setengah baya ada di hadapan Yanti. Benar, ini rumah Mbak Yanti. Tanya wanita itu. Yanti mengangguk. Oh, alhamdulillah ketemu. Mbak, bisa ikut saya nih. Ngurus jenazah majikan saya, Ibu Subroto. Rumahnya mana, Bu? Tanya Yanti ramah. Desa Tegal Agung.